Tahukah kamu terbuat dari apa uang kertas yang sering kita gunakan? Kamu pasti tidak akan menyangka jika uang kertas Indonesia dibuat dari bahan baku serat kapas. Oke Jok, jumpa lagi bersama gue Rizky Jati. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction proses pembuatan uang. Siapa sih nggak tahu uang? Ya, buat itu semua yang baru gabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe, like, tinggalkan jejak kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe yuk. Gue hitung sampai 3, 1, 2, 3. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction video proses pembuatan uang. Yang nggak tahu uang, pergi aja deh. Oke, kita langsung lanjut nonton videonya. Enjoy! Uang. Adakah di antara kalian yang tidak mengenal uang? Wah, siapa yang kenal uang? Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Bener, Ya, mungkin ungkapan tersebut memang ada benarnya. ada benarnya kali ya. Uang merupakan alat tukar yang digunakan hampir setiap orang di dunia ini. Bener. Sebagai alat tukar, uang menjadi benda yang terus diburu oleh setiap orang. Dijadikan Jelas. sebagai alat pertukaran, konsumsi, biaya sekolah, dan segala kegiatan lainnya. Bener. Begitu pentingnya uang, bahkan manusia Asli. tidak akan bisa bertahan lama tanpa uang. Lalu, Benar, tak? tahukah kamu Nah. bagaimana uang tersebut dibuat sehingga sampai dalam dompetmu sekarang? Iya. Uang kertas Indonesia dicetak oleh Perusahaan Tuh. Umum Percetakan Simak ya. Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Gak ada yang bisa bertahan. Badan usaha milik negara atau BUMN yang bertugas untuk mencetak uang di bawah Bank Indonesia. Oh. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Udah undang-undang Nomor itu, Jo. 32 Tahun 2006 Wajib ya. tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Perum Peruri, ya. Jadi Berdasarkan sana, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2019, ya. Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Oh. Jadi Indonesia itu mesen dulu ya, misalkan mau cetak uang berapa banyak gitu ya. Wah, itu suara kodok ya, denger ya. Jadi segalanya itu butuh uang. Iya. Bener kan? Lanjut ya. Jadi request dulu kita yang mau bikin berapa banyak gitu ya uang Indonesia gitu ya, baru dicetak lah sama Peruri gitu ya. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengalaman SOP tinggi gitu untuk ya. menjamin keamanan dan Standar kerahasiaan operasional proses produk. cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Fitur Jadi ada pengamanan yang pengamannya ya. dikenal luas oleh masyarakat pada uang kertas adalah penggunaan watermark, cetak intaglio, benang pengaman, dan tinta security. Iya. Selain fitur-fitur security yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut, juga diterapkan unsur pengaman tidak kasat mata yang hanya dapat diketahui melalui bantuan alat maupun katanya oleh dilihat, petugas dirawat, laboratorium atau diterawang forensik. Untuk uang logam, fitur pengamanannya lebih menonjolkan aspek kerumitan desain dan detail hasil cetak. Iya benar, duit logam agak ada Peruri tulisan terletak di Timbul Karawang, gitu ya. Jawa Barat, tepatnya Desa Parumulya, dengan luas pabrik seluas 202 hektar. Mati. Gede Pabrik banget itulah ya, yang gede menjadi pabriknya. pencetak uang-uang yang beredar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 15 September 1971 dan beroperasi hingga sekarang. Gua belum lahir ya. Dan perlu diketahui bahwa perusahaan ini tidak hanya mencetak uang Indonesia saja, melainkan juga mata uang negara lain, seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Oh, jadi taka Bangladesh, Thailand, sama Malaysia itu ringgit Malaysia juga yang nyetak di Indonesia gitu ya. Wah, gua baru tahu malah. Ya, berarti wajar dong kalau misalnya kita tuh saudara sama negara-negara itu ya. Oke. Gitu rupanya. Lanjut. Selain uang, Peruri juga mencetak dokumen-dokumen negara seperti paspor, meterai, dan sertifikat tanah. Walaupun Peruri merupakan satu-satunya perusahaan Sertifikat pencetak tanah uang, gitu ya. namun Peruri tidak boleh mencetak uang semau mereka, tetapi harus diawasi oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Benar. Mengapa Boleh sebanyak- tidak boleh boleh mencetak banyak ya? uang terlalu banyak? Iya, jika terlalu banyak uang yang dicetak dan beredar di masyarakat, Indonesia akan mengalami hyperinflasi yang menyebabkan nilai mata uang turun drastis dan harga barang akan semakin naik. Gitu alasannya. Selain itu, untuk mencetak uang juga membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga mencetak uang terlalu banyak tidak akan efektif.
Adapun proses Upaya. pembuatan mata uang yang dilakukan oleh Peruri dibagi menjadi beberapa tahapan yang sangat rumit. 1. Mengadakan rapat dari pihak Peruri dengan pemerintah. Ini prosesnya ya. Dalam melakukan pencetakan uang, Satu ya. sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Harus rapat dulu dia. Tahap pertama dilakukan kegiatan rapat antara Peruri, Bank Indonesia, maupun pemerintah. Dalam hal ini rapat bertujuan untuk menentukan berapa jumlah uang yang akan dicetak, desain uang yang digunakan, pecahan apa saja yang akan dicetak, dan lain-lainnya. 2. Ini nggak Menyiapkan gampang, ya. bahan baku. Menyiapkan bahan. Tahukah kamu terbuat dari apa uang kertas yang sering kita gunakan? Nggak tahu bang. Kamu Belum pasti tahu. tidak akan menyangka jika uang kertas Indonesia dibuat dari bahan baku serat kapas. Serat Uang kapas. kertas Indonesia cukup berbeda dibandingkan dengan uang kertas negara lain. Alasannya Jika kenapa itu? negara lain kebanyakan menggunakan kertas polimer, sedangkan Kertas uang polimer. Indonesia dibuat dari serat kapas. Serat kapas. Padahal menurut beberapa sumber, ternyata uang dari kertas polimer lebih bersih, aman, dan kuat. Oh iya. Lalu, mengapa Indonesia menggunakan serat kapas? Menurut Peruri, hal ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyimpan uang di dalam saku, Oh, itu sehingga uang alasannya. tersebut sering mengalami perubahan suhu. Benar-benar. Belum lagi, ketika uang ikut dicuci, kadang masyarakat Indonesia sering mengeringkannya dengan setrika. Benar. Hal inilah yang menjadi dasar menggunakan bahan serat kapas, karena Iya, lebih iya, tahan terhadap suhu ekstrim dibandingkan dengan kertas polimer. Jadi ya Indonesia itu memang butuh ekstrim-ekstrim ya. Dia harus menggunakan bahan yang ekstrim. Itu kan kata dia masuk mesin cuci, dicuci, terus masuk saku. Jadi kalau misalnya mau ngeringi pakai gosokan, sampai pernah tuh. Kalau gua udah pernah ngeringin pakai setrika, kalau nggak dia taruh di atas dandang atau magicom gitu biar kering. Indonesia tuh memang ekstrim, butuh ekstrim-ekstrim gitu ya. Lanjut. Berbeda dengan kertas polimer yang tidak terlalu tahan terhadap panas, Iya. sehingga apabila digunakan di Indonesia tentunya akan cepat rusak. Oh. 3. Membuat desain mata uang. Jadi dibuat desain Setelah dulu ya melalui ketika tahap sebelumnya, selanjutnya tahap berikutnya mulai dilakukan, yaitu tahap penentuan desain uang kertas. Untuk desain uang kertas sendiri biasanya langsung ditentukan oleh pemerintah melalui musyawarah bersama antara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, maupun dari pihak Peruri sendiri. Iya. Jadi rapat dulu mereka ya. 4. Tahap engraving. Engraving apa lagi? Engraving merupakan pengukiran desain yang akan tertera di permukaan uang rupiah. Tahap engraving membutuh waktu yang cukup lama, karena gambar yang ada di proses engraving itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat secara manual menggunakan bantuan komputer. Pada awalnya sebelum tahun 2000-an, ukiran desain diukir pada plat baja, yang mana hal ini dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu, tenaga, maupun ketelitian yang Lama sangat juga ya ekstra. kalau misalkan bikin pakai. Teknik engraving ini sangat penting, yang bertujuan untuk menjaga agar uang kertas tidak mudah dipalsukan. Oh gitu. Pelukis uang dengan teknik engraving ini disebut engraver. 5. Offset printing. Sederhananya offset printing adalah pencetakan desain yang sudah didesain sebelumnya ke permukaan kertas. Iya. Offset printing ini dilakukan proses pencetakan, layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Gitu. Iya, Pada iya. tahap ini uang-uang yang telah ditentukan, kemudian diberikan warna dasar. Warna dasar ini berbeda-beda tergantung jenis pecahan uang yang akan dicetak. Oh. 6. Intaglio printing. Tahap ini Lagi nih. merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Oh jadi. Proses intaglio kelima tadi printing ya. lebih rumit dari offset printing, karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset printing yang Jadi, bisa dua mengerjakan kali dua gitu sisi ya. sekaligus. Jadi kalau misalnya udah masuk, Selain itu, dimasukin lagi. pada tahap ini juga digunakan untuk mencetak hologram pada uang kertas. Oh. Pada tahap ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan setiap kali proses harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar atau kotor. Iya. 7. Penyimpanan dan inspeksi. Setelah selesai tahap sebelumnya, selanjutnya dilakukan tahap penyimpanan agar tinta pada tahap sebelumnya benar-benar kering. Selain itu, pada tahap ini bertujuan Disimpannya di untuk gudang melihat doang, apakah uang layak edar atau tidak. Iya. Uang yang dianggap tidak layak edar seperti tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna, dan kertas terlipat akan ditandai agar tidak beredar di masyarakat. Jadi baliknya Walaupun kemana sudah itu? bekerja secara hati-hati dan teliti, namanya manusia pasti tetap melakukan kesalahan. Benar. Rata-rata uang yang mengalami Manusia kegagalan itu nggak kurang luput lebih dari sebesar kesalahan, ya 10% dari jumlah total produksi. Oh 10% besar juga dong 8. makanya. Numbering dan pengecekan nomor seri.
Setelah itu, Jadi- proses selanjutnya adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak. Oh, Kemudian ini nomor kembali yang tadi. lagi dilakukan inspeksi atau pengecekan, manakala ada uang-uang yang salah cetak nomor seri atau memiliki nomor seri yang sama, Oh. akan dipisahkan agar tidak beredar di masyarakat. Uang kertas yang melalui proses tersebut masih berupa biliet dengan cetakan dalam kertas besar, kira-kira sebesar 2 halaman koran, Oh, jadi atau belum sebanyak dipotong, ya? 45 lembar uang kertas. 45 lembar. 9. Pemotongan uang. Oh iya, potong. Setelah proses sebelumnya selesai, barulah uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar tersebut dipotong-potong menggunakan mesin. Oh. Setelah selesai dipotong, uang-uang tersebut akan disusun dan dikemas dengan rapi. Selesai 10. nih. Manual finishing dan packaging. Oh ini. Pada tahap maksudnya. selanjutnya, karyawan peruri bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke Bank Indonesia, termasuk uang-uang yang gagal atau rusak juga harus dikirim ke Bank Indonesia. Oh, jadi Bahan baku berupa kertas dari serat kapas khusus yang semuanya hanya dikirim, diperoleh ya? dari Bank Indonesia. Sehingga cetakan uang tak bisa ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, uang yang gagal produksi pun harus dikirimkan kembali ke Bank Iya, Indonesia. jadi biar itu ya, hitungannya pas gitu ya. Bener ya. 11. Distribusi. Distribusi apa ini? Setelah uang dicetak oleh peruri, selanjutnya uang tersebut dikirim ke Bank Indonesia Iya. dengan pengamanan yang ketat. Ya, Selanjutnya, takutnya dirampok, uang-uang kan? tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia ke 44 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bener-bener. Sehingga pada akhirnya uang-uang itu sampai di tangan kita dan dipergunakan untuk proses transaksi. Bener. Nah, jadi seperti itulah proses pencetakan uang hingga sampai ke tangan konsumen. Iya. Jadi, bijak-bijaklah menggunakan uang, sebab uang selain membawa kebahagiaan, uang juga bisa membawa kesengsaraan. Ah, bener. Jadi harus bijak ya Jo ya ngunain uang, karena uang itu selain membawa kebahagiaan dia juga bisa membawain kesengsaraan kan tadi ya. Jadi semua itu butuh uang, nggak ada yang nggak benar ya. Jadi itulah proses pembuatan uang, terus cara gunain juga itu harus benar, jangan sembarangan ya. Mungkin videonya pada sini doang. Buat ibu semua yang belum subscribe, bantu di subscribe, jangan lupa like, share, tinggalkan jejak kalian berupa komentar kalian di kota mana aja. Kita sambung lanjut video berikutnya. Enjoy next video.